Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur,
Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan.
lama ralama sikina yara lama ralama ralama. Kiara lama ralama sikina yara lama ralama. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan menerima firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat Tuhan yang mendengar siaran ini secara live streaming, menonton siaran secara live streaming, dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biar semuanya boleh menikmati firman Allah yang ajaib ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan ucap syukur dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam Injil Matius pasal 26 ayat Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Berbunyi demikian, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara kasih dalam Tuhan, inilah peristiwa di mana Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit dari kematian, berulang-ulang Yesus menampakkan diri
Dan setelah itu Yesus mengutus murid-murid agar pergi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, hari ini Yesus mengutus engkau dan saya juga sebagai murid Tuhan, bukan diutus hanya begitu saja, tetapi pada saat engkau dan saya diutus oleh Tuhan, engkau sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Lihat pada Injil Matius ini, dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Perhatikan, aku menyertai kamu. Kalau di ayat yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, kuasa yang Yesus terima dari Bapa itu diberikan kepada engkau dan saya hari ini. Jadi engkau dan saya diutus oleh Tuhan menjadi murid Tuhan untuk menunjukkan karya-karya Allah kepada dunia. Pada saat Yesus bangkit, berikutnya, pada saat Yesus bangkit dan naik ke sorga, Yesus juga tetap bekerja untuk engkau dan saya melalui kita semua. Lewat kuasa yang Allah berikan dalam hidup engkau dan saya hari ini. Saudara percaya bahwa Yesus sudah naik ke sorga. Dia tidak berhenti bekerja. Dia tetap bersama dengan saudara. Bahkan Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah bekerja dalam hidup saudara dan melalui saudara. Jadi saudara jangan lagi khawatir dalam hidup ini bahwa engkau memang diutus oleh Allah dengan membawa kuasa Allah. Saudara, yang namanya utusan itu pasti mempunyai kuasa. Dan engkau saat ini tidak dilepas begitu saja. Mengutus murid dengan kuasa. Kita tahu bahwa untuk menjadi saksi Kristus, Petrus diutus oleh Tuhan. Petrus diutus oleh Yesus untuk memberitakan karya Allah yang besar itu. Tetapi Petrus tidak dilepas, tetapi Petrus tetap diberi bekal, yaitu kuasa Allah. Kita lihat slide berikutnya, bagaimana Petrus bisa memperoleh kuasa Tuhan. Saat dia menerima kuasa Roh Kudus, Petrus berubah 180 derajat. Kalau dulu dia dengan anak kecil di waktu-waktu terakhir Yesus harus mati di atas kayu salib, Petrus dengan seorang anak kecil dia mengkhianati Yesus. Dia berkata, saya tidak kenal Yesus. Tetapi pada saat Petrus dijamah oleh Roh Kudus, Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus dipenuhi dengan kuasa ilahi yang Yesus berikan. Apa yang kita lihat? Pada saat dia mau masuk ke bait Allah, dia bertemu dengan orang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Dia berkata, mas, perak aku udah punya. Tetapi apa yang ada padaku aku berikan, itu dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Hari ini engkau juga mempunyai kuasa yang Allah berikan. Gunakan kuasa itu. Dan kita lihat saat Petrus berkhotbah. Kalau dulu mungkin dia tidak dianggap oleh orang-orang. Bahkan Petrus lari ke kanan ke kiri untuk sembunyi. Karena belum ada Roh Kudus. Tetapi begitu ada Roh Kudus, Petrus berani tampil. Pada saat Petrus berkhotbah sesuai dengan janji Allah yang diterima, bahwa Yesus menyertainya senantiasa. Dan Yesus memberikan kuasa dalam semua hidup murid-muridnya. Dengan kuasa itu murid-murid lakukan. Dengan kuasa Allah murid-murid kerjakan.
Dan Petrus alami itu. Dia berkhotbah 3.000 jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kehidupan saudara dan saya hari ini dipakai Tuhan. Engkau punya kuasa, jangan sia-siakan kuasa Allah yang ada dalam hidup kita semua. Jangan sembunyikan kuasa Allah dalam hidup kita, tetapi kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Petrus lakukan itu pada saat dia berkhotbah 3.000 jiwa. Dia berkhotbah 5.000 jiwa juga dimenangkan untuk Tuhan. Hari ini kuasa Allah itu ada dalam hidup saudara. Yesus mengutus murid dengan kuasa. Hari ini Yesus juga mengutus kita semua dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Lewat tutur kata kita. Lewat perilaku kita. Lewat usaha bisnis pekerjaan kita. Lewat sepak terjang kita. Kita sedang dilihat oleh dunia. Oleh sebab itu berikanlah kuasa Allah itu. Supaya dunia bisa diselamatkan oleh karya Allah yang besar itu. Lewat hidup kita. Melalui kita. Kita sebagai saluran kekuatan Allah. Kita sebagai saluran untuk menyampaikan kuasa Allah. Untuk meneruskan karya Allah dalam dunia ini. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semua. Mengutus murid dengan kuasa. Yesus tidak lepas begitu saja. Tapi dia menyertai senantiasa. Hari ini jangan saudara ragu. Mari kita bangkit menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Seringkali anak Tuhan malu. Seringkali anak Tuhan tidak berani menunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus. Orang dunia menunjukkan identitasnya. Tapi kita justru sembunyi. Justru kita takut menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah yang penuh kuasa itu. Tapi hari ini kita boleh sadar. Kita boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang zaman. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang masa. Ada kuasa Roh Kudus yang kita miliki, gunakan itu. Dan kita lihat berikutnya, Yesus mengutus murid. Next berikutnya, Yesus mengutus murid dengan kuasa. Kita masih melihat tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Saya tidak akan bergeser dari tokoh Petrus ini. Petrus sungguh luar biasa. Dia memberitakan firman Allah dengan kuasa yang dia terima dari yang maha tinggi. Untuk apa? Untuk melakukan mujizat-mujizat besar. Petrus melakukan kuasa, mendemonstrasikan kuasa Allah. Petrus melakukan demonstrasi kuasa Allah supaya dunia tahu bahwa Yesus yang mereka tangkap, Yesus yang mereka siksa, Yesus yang mereka hina, Yesus yang mereka bunuh dan disalibkan itu, dia adalah Allah. Petrus berikan itu, Petrus sampaikan itu supaya dunia mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Mengutus murid dengan kuasa, Yesus tidak tinggalkan. Petrus dimanapun berada, Yesus selalu menyertai. Setiap pelayanannya, Petrus selalu disertai dengan mujizat. Engkau dan saya, saat kita diutus oleh Tuhan, kita pasti melakukan mujizat-mujizat yang besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bagaimana Petrus dipenjara pada saat dia memberitakan kebenaran Allah. Saat dia memberitakan Yesus yang mereka hina, Yesus yang mereka tangkap, Yesus yang mereka siksa, Yesus yang mereka bunuh di atas kayu salib untuk digantung. Justru itulah yang menyembuhkan dia. Justru itulah yang memberikan mujizat. Justru itulah yang memberikan kuasa kepada Petrus. Oleh sebab itu Petrus berani. Di saat Petrus tampil, akhirnya Petrus harus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 12,
Ya, saya akan buka Kisah Rasul pasal 12. Ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Jadi Petrus di penjara bukan dijaga 1 tetapi 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Berarti ada 16, 4 kali 4, 16. Kemudian masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya supaya sehabis Paskah ia dihadapkan ke depan orang banyak. Jadi perhatikan, setelah Paskah Petrus akan diperhadapkan dengan orang banyak. Tujuannya apa? Untuk dibunuh. Berikutnya, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini kuncinya. Karena jemaat tahu pada saat dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, doa orang benar itu besar kuasanya. Dan itu dilakukan oleh jemaat-jemaat, dia mendoakan untuk Petrus. Saya lanjut bacakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat yang ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, jadi pada detik-detik terakhir, Petrus tidur. Saudara tahu, di detik-detik terakhir tidur. Petrus tidur, Petrus tidak goyah. Kenapa? Karena Petrus tahu di dalam dirinya harus melakukan mujizat. Dan kita lihat Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Jadi Petrus dirantai, diapit oleh 2 orang, luar biasa. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di depan pintu. Ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunnya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saya berhenti sampai sini. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kembali ke slide, saudara tahu? Kita diutus sebagai murid Yesus untuk melakukan mujizat. Saat Petrus tidak bisa berdaya, tangannya diikat. Ini adalah ilustrasi gambarnya. Petrus dirantai dan tangan kanan ada orang, tangan kiri juga ada orang. Jadi tidak mungkin Petrus bisa lolos. Tetapi justru Petrus dapat melakukan mujizat itu. Siapa melakukan? Allah. Engkau dan saya mungkin saat ini terjepit seperti Petrus. Tidak bisa bergerak, terikat, terpenjara. Tapi berdoalah, yakinlah bahwa engkau diutus Tuhan untuk melakukan mujizat. Dan apa yang terjadi? Malaikat Allah datang menepuk Petrus. Begitu Petrus ditepuk oleh malaikat Allah, apa yang terjadi? Firman Allah tulis di situ, rantainya terbuka. Rantainya terlepas dan Petrus bisa keluar dari penjara itu. Hari ini yang engkau hidup di dalam penjara, hidupmu terpenjara, engkau tidak bisa bergerak ke kanan ke kiri, engkau tidak berdaya hari ini. Engkau harus tahu engkau dapat melakukan mujizat saat engkau diutus oleh Tuhan. Saat engkau bersedia diutus dengan Tuhan, maka engkau akan terima mujizat-mujizat yang besar itu. Tapi kalau engkau tidak mau, maka tidak akan ada mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Yang ketiga, kita lihat. Pada saat Yesus mengutus murid-murid, Yesus tetap memberikan kuasa itu. Untuk apa? Untuk saudara dan saya menjadi berkat. Jadi saudara tidak ditinggal. Supaya engkau menjadi berkat dimanapun. Sebagai pemuda remaja, engkau akan menjadi berkat dimanapun. Sebagai orang pebisnis, engkau berbisnis, engkau akan diberkati dan engkau menjadi berkat dimanapun sebagai pebisnis. Kalau engkau sebagai karyawan, engkau menjadi berkat pada saat di perusahaan itu. Pada saat engkau menjadi seorang ibu rumah tangga, engkau akan menjadi berkat pada saat engkau menjadi ibu rumah tangga.
pada saat engkau melakukan seluruh aktivitas apa yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan tetap menjadi berkat. Karena Yesus saat mengutus engkau dan saya menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau saat ini diutus juga. Hari ini engkau pada saat berkata, yes Tuhan, aku siap diutus. Maka engkau dan saya akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Pada saat engkau bersedia diutus oleh Tuhan, maka engkau dan saya akan banyak menerima mujizat-mujizat yang besar. Saat engkau dan saya siap diutus oleh Tuhan, maka engkau dan saya akan menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Hari ini, pertanyaan besar dalam hidup kita semua. Maukah kita diutus oleh Tuhan? Karena seringkali kita berkata, enggak lah, saya di rumah saja. Saya enggak mau tahu, saya diam saja, saya maunya begini-begini sajalah. Tapi hari ini firman Allah pada saudara, berbicara, mengingatkan kepada saudara. Inilah amanat agung yang Allah berikan. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan saat engkau dan saya pergi, Allah tetap bekerja dalam hidup saudara. Allah tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dia akan terus membawa hidup saudara dan saya berkemenangan. Engkau dan saya penuh dengan mujizat. Engkau dan saya menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kau berada. Engkau terus akan menjadi berkat. Dan orang lain akan melihat satu perbedaan yang luar biasa. Hari ini, mari kita buka hati. Mari kita berikan hidup kita untuk siap diutus oleh Tuhan. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pada saat engkau membuka hati untuk diutus oleh Tuhan, lihat, engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Bagi Bapak Ibu yang saat ini masih hanya duduk diam, engkau tidak mau diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Allah, untuk memberitakan karya Allah yang ajaib, untuk menyaksikan betapa besar kasih Allah atas kehidupan manusia di muka bumi ini. Lewat hidup saudara. Hari ini mari kita buka hati. Supaya engkau dan saya menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin, inilah firman Allah buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan kami bersyukur bahwa Allah peduli atas hidup kami. Allah mau pakai hidup kami. Allah mau hidup kami berguna bagi Tuhan Yesus. Inilah Tuhan hidup kami. Pakai kami. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami seperti yatim piatu. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menolong hidup kami. Memberikan kemenangan yang besar. Dan kami percaya Tuhan ada mujizat-mujizat besar yang akan kami alami, yang akan kami lakukan. Karena Tuhan sudah mengutus kami. Dan kami percaya saat Tuhan mengutus kami akan menjadi berkat dimanapun bagi hormat kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dan seluruh umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya Tuhan berkarya atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap diutus oleh Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau telah berbicara melalui hamba-Mu pada kami semua, dan kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Apapun permasalahan kami ke depan, kami tetap Tuhan mau taat kepada Engkau, mau melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan proses kami, Kau akan didik kami menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati senantiasa hamba-Mu di dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami percaya Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Baik di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kidara Rama Sikap Patara Mayara, Kidara Sikap Patara Mayara. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. So kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.